Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Putri dengan NIM 40123111052, kelas 4D, mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan isi dari salah satu buku dari Hukum Pemerintahan Daerah yang berjudul Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, karya Lukman Santoso AZ. Di sini terdapat daftar isi yang dibagi menjadi 6 bagian subbab yang akan dibahas. Yang pertama akan membahas mengenai pemekaran daerah dalam bingkai negara hukum. Yang kedua akan membahas pemerintahan daerah di era desentralisasi. Yang ketiga akan membahas konsepsi otonomi daerah di Indonesia. Yang keempat membahas perkembangan pemekaran daerah di Indonesia. Yang kelima, membahas mengurai problematika pemekaran daerah, dan yang terakhir akan membahas implikasi penyelenggaraan pemekaran daerah. Selanjutnya, saya akan mulai dengan menjelaskan pendahuluan dari buku ini. Pendahuluan pertama akan membahas mengenai euforia otonomi daerah, sebuah latar belakang. Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan sistem bernegara. Maka, tidak salah jika nada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, atau otonomi demi kesejahteraan daerah. Dalam konteks negara hukum modern, setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran daerah, harus berimplikasi pada kepentingan umum, yakni memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Ketentuan tersebut sebenarnya secara yuridis telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara teknis diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian juga direvisi melalui PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai acuan mewujudkan tujuan pemekaran daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan demokratis, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya keamanan dan ketertiban, relasi yang harmonis antar daerah, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Namun, di balik tujuan ideal itu, dalam praktiknya ternyata terselip kepentingan politik dan kekuasaan yang justru menafikan tujuan pemekaran daerah secara keseluruhan. Karena tidak dapat dinafikan bahwa pengaruh politik atas hukum sangat kuat. Hukum dan politik hakikatnya saling mempengaruhi, sehingga dapat dipahami ketika pemekaran daerah hanya merupakan rekayasa elit politik, baik lokal maupun pusat, dengan berbagai kepentingan yang diusungnya, sehingga tidak memperhatikan aspek viability atau rasionalitas dan urgensitas maupun visibility atau kelayakan. Selanjutnya, masuk ke pendahuluan bagian B, yaitu pendekatan teoretis demokrasi sebagai pijakan bernegara. Dalam perkembangan negara modern, demokrasi menjadi pilihan di banyak negara sebagai konsep dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Secara harfiah, kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah atau kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya. Artinya, demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang sumber kekuasaannya tertinggi adalah kekuasaan rakyat. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Larry Diamond menegaskan bahwa terdapat 5 alasan utama mengapa sebuah pemerintahan mengimplementasi demokrasi, termasuk pemerintahan lokal, yaitu: pertama, demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonom bagi setiap individu.
Kedua, kontrol atau pengawasan politik. Ketiga, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elit yang kompetitif dan berskala atau sekuensial. Keempat, tersedianya mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik yang efektif. Kelima, demokrasi membantu menjaga kepentingan dan hak milik warganya. Salah satu perwujudan demokratisasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi, sebagai antitesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru. Pandangan bahwa desentralisasi memiliki korelasi dengan demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Dengan kekuasaan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya akan memberikan peluang daerah untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan demokratis. Lalu masuk ke bagian 1 atau bab 1 yang berjudul Pemekaran Daerah dalam Bingkai Negara Hukum. Bagian A, konsepsi bentuk negara kesatuan. Prinsip dasar negara demokrasi modern selalu menuntut dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan atau lembaga. Menurut Muhammad Mahmud MD, pembagian kekuasaan ada dua macam, yakni pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Setiap prinsip terdapat perbedaan pembagian kekuasaan atau kewenangan antara negara kesatuan dan negara federal. Pada negara kesatuan, kewenangan pada dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Sedangkan pada negara federal, kekuasaan atau kewenangan berasal dari bawah atau dari daerah atau negara bagian yang bersepakat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah federal yang biasanya secara eksplisit tercantum dalam konstitusi negara federal. Masuk ke bagian B, konsepsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebagai pengawasan dan kekuasaan tertinggi, masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi kewenangan membuat perda-perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Masuk ke bagian C, yaitu konsepsi pemekaran daerah. Implementasi desentralisasi dalam negara kesatuan mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pemekaran daerah terdiri dari dua bangunan kata, yakni pemekaran dan daerah. Pemekaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar, luas, banyak, lebar, dan sebagainya. Sedangkan arti daerah sering dipertukarkan sebagai arti wilayah. Hal itu terjadi karena masih terbatasnya literatur yang membahas masing-masing kata secara spesifik. Pemekaran daerah juga dapat dipahami sebagai pembagian kewenangan administratif dari suatu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Selanjutnya masuk pada bagian 2 atau bab 2 dengan judul Pemerintahan Daerah di Era Desentralisasi. Yang pertama, prinsip desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin de, berarti lepas, dan sentrum artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi sebab kata de dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya. Dari perdebatan
pemaknaan asas desentralisasi, masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa pandangan. Di antaranya, 1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Dan yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Serta yang keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Desentralisasi dalam kerangka otonomi sejatinya harus berorientasi pada beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek manajemen pemerintahan. Yang ketiga, aspek kemasyarakatan. Salah satu tujuan desentralisasi yang paling universal adalah untuk mendorong terciptanya demokratis dalam pemerintahan. Pemaknaan desentralisasi secara konstitusional yang distortif dapat dilihat dalam beberapa aturan hukum, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 sebagai penyerahan urusan, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 memaknai desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan. Yang kedua, prinsip dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah. Dekonsentrasi, sebagaimana dijelaskan Rondinelli, adalah merupakan pelimpahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang, departemen, atau badan pemerintahan yang lebih rendah. Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, sehingga dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Menurut Joniarto, asas pemberian wewenang oleh pemerintah pusat atau pemerintahan lainnya kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah disebut dekonsentrasi. Masuk ke bagian C, yaitu prinsip tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah. Dalam konsepsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas otonomi selalu bergandeng dengan asas tugas pembantuan. Istilah asas tugas pembantuan atau Medebewin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur tugas legislatif atau dapat pula berupa tugas eksekutif atau wetschikken. Di Belanda, Medebewin diartikan sebagai pembantu menyelenggarakan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Secara yuridis, Indonesia setelah merdeka menerapkan asas tugas pembantuan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah diserahi tugas untuk menjalankan kewajiban pemerintah pusat di daerah. Begitu juga dari pemerintah daerah yang lebih atas kepada daerah yang tingkatannya lebih rendah. Dari paparan pengertian tugas pembantuan yang termaksud dalam beberapa undang-undang tersebut di atas, hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang dengan tegas menyatakan bahwa tugas pembantuan adalah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau yang lebih atas tingkatannya. Masuk ke bab 3 atau bagian 3, yaitu membahas konsepsi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, bagian A, otonomi daerah dan daerah otonom. Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tahun 1945 adalah negara yang berbentuk negara kesatuan atau unitary. Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara federal, di mana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa atau residual power berada di daerah atau negara bagian. Sedangkan dalam sistem negara kesatuan atau unitary, kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, otonomi daerah adalah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah daerah masyarakat itu sendiri. Otonomi dalam arti seluas-luasnya itu bermakna daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda, sejatinya telah mencoba pelaksanaan pemerintahan dengan sistem desentralisasi dan otonomi. Perubahan politik dalam pemerintahan Indonesia kemudian benar-benar mengalami perubahan setelah kemerdekaan melalui salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18 pemerintahan Indonesia menganut sistem desentralistik. 3 tahun kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memberi ruang gerak otonomi yang lebih luas dibanding sebelumnya. Masuk ke bab 4 atau bagian 4 yang akan membahas perkembangan pemekaran daerah di Indonesia. Yang pertama, pemekaran daerah dalam bingkai historis. Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreativitas aparatur pemerintahan daerah, terutama karena daerah memiliki kesepakatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Konsekuensi logis dari aspek otonomi adalah pembentukan daerah atau yang lazim disebut pemekaran daerah. Hadirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang ditindaklanjuti dengan melahirkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi bangsa Indonesia merupakan bukti berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Di tengah revolusi fisik yang terus bergejolak, kemudian pemerintah pada 10 Juli 1948 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok yang mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1945 yang dianggap tidak mampu membangun sistem pemerintahan daerah yang memadai. Makna desentralisasi kekuasaan kemudian tidak hanya berkisar pada adanya kewenangan untuk melakukan pemerintahannya sendiri, namun telah bergeser kepada dorongan untuk memperoleh perlakuan yang lebih adil dan baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah induk. Masuk ke bagian B, yaitu aspek-aspek pemekaran daerah. Dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur pemekaran daerah juga telah secara rigid dijelaskan bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Pratikno dan Putra menyebutkan beberapa aspek yang hadir dalam pemekaran daerah, yaitu pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, kegagalan konflik komunal, dan adanya insentif fisika yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu, terdapat beberapa perspektif yang menjadi urgen dalam memberikan bingkai dan kerangka yang tepat terkait aspek-aspek pemekaran daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perspektif normatif. Yang kedua, perspektif memacu diri untuk melakukan kompetisi. Yang ketiga, perspektif rasional.
Selanjutnya masuk ke bagian C, mekanisme pemekaran daerah di era reformasi. Sejak era reformasi sebagai antitesis era Orde Baru yang menerapkan model sentralisasi murni, pemerintahan di Indonesia menerapkan model desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah secara luas, dengan tetap menerapkan prinsip sentralisasi yang terbatas. Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Syarat-syarat pembentukan daerah otonom diatur pada pasal 3 bahwa daerah yang akan dibentuk harus berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Selanjutnya, yang kedua, tata cara pemekaran daerah setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, pemekaran daerah yang diatur melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000 dianggap tidak relevan lagi. Selain karena terlalu memberi ruang yang besar pada daerah untuk mengusulkan pemekaran yang dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi, juga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, khususnya UUD 1945 hasil amandemen, sekaligus tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan bagi provinsi. Selanjutnya masuk ke bab 5 yang akan membahas mengurai problematika pemekaran daerah. A. Dinamika pemekaran daerah versus kolonisasi di masa Hindia Belanda. Munculnya ide pemekaran daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu satu, faktor penyebabnya yang mencakup A. Faktor pendorong pemekaran yang berada di lingkungan internal daerah yang ingin mekar, semisal kesejahteraan, ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali, tidak terkomodasinya representasi politik, dan B. Faktor penarik yang berasal dari lingkungan eksternal, semisal kucuran dana dari pusat-pusat, dan 2. Faktor-faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran, semisal persiapan pemekaran, political crafting oleh elit, kondisi perpolitikan, keamanan wilayah perbatasan. Masuk ke bagian B, yaitu dinamika pemekaran pasca kemerdekaan hingga era reformasi. Dalam konteks pasca kemerdekaan, sejarah pemekaran daerah erat kaitannya dengan keberadaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, mulai tahun 1959, dibentuklah sistem pemerintahan negeri atau setara dengan kewedanan oleh pemerintah Belanda yang merupakan penyatuan dari berbagai negeri yang ada pada saat itu. Adapun kriteria yang teliti terkait usulan pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi persyaratan yang meliputi 1. Syarat administratif, 2. Syarat teknis, dan 3. Syarat fisik kewilayahan. Masuk ke bagian C, problematika pemekaran daerah pasca reformasi. Era reformasi memang membawa dampak yang sangat pesat dalam proses demokrasi, tak terkecuali di tingkat lokal. Sebelum reformasi, jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 249 kabupaten, 65 kota, dan 27 provinsi. Namun, pasca reformasi hingga Desember 2009 telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.
Meski pada dasar tujuannya utama pemekaran daerah merupakan upaya untuk terselenggaranya kesejahteraan dan kemakmuran secara sosial dan ekonomi masyarakat lokal, namun berjalannya tujuan tersebut ternyata jauh dari harapan. Kebijakan pemekaran daerah di era reformasi ternyata mengalami kegagalan karena tidak mampu menjawab persoalan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Fakta lain yang muncul justru pemekaran daerah tersebut hanya menguntungkan elit tertentu dan tidak membuat rentang pelayanan pada masyarakat menjadi lebih dekat. Demikian pula hasil evaluasi yang dilakukan Depdagri terhadap daerah pemekaran Hurun tahun 1999 sampai 2009. Masuk pada bagian terakhir yaitu bagian 6, implikasi penyelenggaraan pemekaran daerah. Yang pertama, implikasi penyelenggaraan pemekaran daerah. Desentralisasi dalam arti pemencaran kekuasaan dapat dilakukan secara teritorial melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Desentralisasi teritorial ini dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan jarak antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang B, implikasi kebijakan pemekaran daerah. Dalam perjalanan otonomi daerah pasca reformasi, lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 ini di satu sisi juga dibarengi dengan tuntutan yang menggebu-gebu dari sejumlah daerah untuk memekarkan diri. Banyak kasus mengenai pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru diawali oleh ketidakpuasan politik maupun ekonomi selain rentang kendali tentunya. Lalu, dalam konsepsi penataan daerah, sebenarnya pemekaran daerah bukanlah barang haram, bahkan perlu didukung mengingat begitu pentingnya tujuan yang hendak dicapai, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. Masuk ke bagian C, pemekaran daerah perspektif demokrasi NKRI. Dalam sebuah negara demokrasi konstitusional, pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama, yaitu keterwakilan, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah, serta kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah daerah otonom baru tentunya setelah dimekarkan harus memahami konsekuensi yuridis untuk mandiri berdasarkan prinsip demokrasi. Sekian dari bagian-bagian isi dari buku mengurai problematika pemekaran daerah pasca reformasi Indonesia. Masuk ke bagian penutup atau bagian terakhir dari buku ini, yaitu pertama, paradigma pemekaran daerah yang menyejahterakan. Produk hukum pada dasarnya memang merupakan produk politik, namun aspek kepentingan rakyat tentu harus tetap menjadi spirit utama dari produk hukum. Yang B, penataan daerah di masa depan, sebuah rekomendasi. Dengan telah mekarnya ratusan daerah di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Depdagri sebaiknya harus terus memantau dan menindaklanjuti hasil evaluasi daerah, hasil pemekaran yang belum lama ini ditetapkan, agar tujuan pemekaran daerah benar-benar bisa terwujud. Sekian yang bisa saya rangkum dari isi buku yang berjudul Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Indonesia karya Lukman Santoso AZ. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.